Sebentar. Mulai. Aman udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Oke, kita sekarang balik lagi di LBU Lembaga Bantuan Uya. Masih bersama bapak-bapak atau abang-abang kita dari Polda Jatim, ya dari Subdit Cyber di Krimsus Polda Jatim. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Yuni TKW Hong Kong Channel, Miss Yuni. Halo. Halo. Yes, dan di sini ada lagi dua korbannya Faruk ya. Dan satu lagi ada korban penipuan juga sama tapi dengan pelaku yang berbeda ya. Betul. Disinyalir dari daerah Tegal ya. Oke, nanti kita ngomong dulu mulai dari Faruk dulu ya. Oke. Mbak yang baju merah katanya udah lama sebetulnya dibohongin sama Faruk ini ya. Iya, udah tahun 2015. Kira bulan 7 lah. Aku ingat bulan 7 tapi tanggalnya sama. Bulan 7 ya? Iya. Oke. Bulan 7, gimana ceritanya? Ya, pertama kenal lewat Facebook ya, terus dia itu memperkenalkan diri sebagai pengacara, terus dia bilang udah punya bisnis ini, bisnis itu. Awalnya sih nggak percaya gitu aja kan, terus dia bilang kalau kamu nggak percaya saya punya anak buah lah di Hong Kong juga dia, terus dia memberi nomor telepon anak buahnya itu, terus kita kan ketemuan sama anak buahnya itu, terus diberi penjelasan gini-gini, katanya dia udah sukses di Indo, udah punya mobil, rumah, punya usaha gini, orang tuanya yang menjalankan usahanya, dia di Hong Kong juga bekerja sama Faruk itu, katanya di Hong Kong dia juga punya kantor, dia kerja di kantornya Faruk itu, dia bilang gitu. Sempat pertama ketemu itu juga si Faruk pernah bilang, nanti kalau kamu ikut sama Susan ini, kamu sukses lah, nggak akan kamu kerja lagi di Hong Kong lah, tahun depan kamu udah sukses, udah punya penghasilan dari uang yang kamu tanam ini gitu. Terus dia nggak taunya juga, aku juga nggak begitu percaya ya awalnya. Terus nggak taunya kok tahu-tahu tuh namaku sudah didaftarin di bank sama Susan itu, aku udah dipanggil, udah maksudnya aku sudah interview dari pihak bank, interview aku gitu loh. Untuk pinjam uang di bank. Iya. Iya, enggak aku belum mengiyakan, tapi kok namaku kok sudah didaftarin sama nomor teleponku gitu loh. Iya. Kok akhirnya pinjamin, dipinjemin? Pinjam. Berapa? Waktu pertama pinjam itu $40.000 Hong Kong, satu bank. 80 juta Indonesia. Sekitar uang Indo 80 juta. Terus yang aku kan waktu itu nggak punya uang sama sekali kan, terus $1.000 aku dikasih $1.000 katanya buat pegangan aku, terus yang 3.000 itu dikasihkan sama Susan karena Susan sudah bekerja sama dia untuk gajinya dia bulan ini katanya gitu. Jadi yang dikirim ke Faruk itu 36.000, 1.000 buat saya pegangan, yang 3.000 katanya gajinya si Susan itu. Oke, apa yang membuat Mbak ini percaya dan mau? Ya katanya kan aku dikasih tahu itu foto-fotonya Susannya di rumah itu, katanya gini, nggak tahu ya, hati ini nggak percaya, tapi kenapa kok aku itu mau aja disuruh apapun itu loh. Nggak tahu. Ini ada dalih asmara nggak di sini? Tidak, ini yang ini tidak ada dalih cinta. Cinta sama sekali nggak. Dari awal kan aku udah tahu tuh. Aku tuh waktu itu ada 5 korban, kita juga semua ketemuan sama yang Mbak yang di Taiwan itu kan aku juga kenal, sama-sama waktu itu yang punya anak 7 tahun itu loh. Iya itu sama satu itu udah kenal semua gitu loh waktu itu. Terus ada yang Mbak yang satu lagi itu mau menjebak dia kan, berhasil menjebak dia waktu itu kira-kira tahun 2016 tanggal 10 berhasil menjebak Faruk. Terus kita bikin drama gitu kan, dia jalan sama si Mbak yang satunya itu, terus aku ketemu, terus aku kan nagih uang aku, terus kita tengkar gitu di restoran Indonesia kan, terus ada pihak KJRI yang di situ, memang dari awal kita sudah koordinasi sama pihak KJRI kan, terus ya terus akhirnya baru dibawa KJRI, terus sama KJRI dikasih pilihan, ini mau diselesaikan sesama keluargaan apa kita ke lapor polisi. Terus kita lihat sama Susan itu kan dia seperti ketakutan gitu loh. Kita kan teman, sama-sama korban, jadi kita ada perasaan gimana gitu loh, sama-sama teman. Jadi Faruk berjanji mau membalik uang kita, memberi
itu loh, uang kita itu mau dibalikan lagi, dia berjanji 4, kita beri buat surat perjanjian, ada tanda tangan dia gitu. Disaksikan KJRI pada saat itu ya. Iya, sampai sekarang Ya. nggak ada itu. Bukan 1 bank loh Pak, aku 2 bank loh. Ya, namanya tukang tipu ya pasti janji-janji doang, Mbak. Ya Karena kan? yang bank kedua ini, dia ngancamnya gini, kalau kamu nggak mau pinjam ini, yang 1 itu aku nggak mau bayar sama sekali. Oh, modusnya gitu. Ya, kenapa? Karena yang 1 bulan angsuran bank 1 bulan pertama itu dia kasih Pak, dia kasih, dia aku sedikit percaya gitu loh. Nanti kalau kamu nggak pinjam lagi, ini aku nggak mau bayar lagi loh. Ini sama. Dibuat percaya dulu dengan angsuran Iya. pertama. Iya. Gimana Pak Polisi? Ini modus seperti ini sering terjadi nggak? Meyakinkan korban atau calon korban dengan iming-iming atau mungkin dia meyakinkan bahwa ini dibayar gitu kan? Kalau mungkin modus penipuan seperti ini, kalau untuk membujuk rayu orang supaya minjem gini kita baru tahu ya. Iya. Tapi kalau modus dia menipu untuk mendapatkan keuntungan, diberikan keuntungan pertama, terus selanjutnya tidak diberikan keuntungan, itu sudah banyak. Iya, jadi pertama dibuat yakin dulu. Iya, dibuat yakin diberikan Iya. keuntungan. Sampai ngerasa nyaman, percaya. Iya. Nanti orangnya ngasih duit lagi, baru ditipu lebih banyak Iya. gitu ya. Tapi itu semua dilakukan di Hong Kong ya. Dilakukan di Hong Kong. Iya, aku juga pernah lapor di kepolisian Mongkok waktu itu. Ya. Enggak, itu prosesnya itu terjadinya di Hong Kong ya waktu itu. Iya, di Hong Kong. Si Faruknya juga di Hong Kong, nggak pernah nggak dia? Faruknya Dia juga dari di Indonesia Hong Kong. ngelakuin itu. Iya, tapi waktu penerimaan uang itu Faruknya udah ke Indonesia. Yang transfer uang itu si Susan. Oke, jadi waktu itu Faruknya udah di Indonesia. Ya, udah di Indonesia. Oke. Boleh Boleh tahu nanya lagi. identitasnya yang baju. Oke, Mbak Atau boleh nanti- nanti identitasnya Mbak biar Atau dicatat. nanti Siapa identitas siapa? Mbak, dia boleh dicatat atau sama nanti Pak kami polisi. siapa yang bisa dihubungi? Oh, bisa sih, dia sudah punya nomornya Pak Ruben, ntar bisa. Iya. Oke, nanti kalau nggak nanti kita ngobrol juga sama kita nanti minta Pak polisi juga untuk saling ngobrol ya. Iya. Setelah ini, Bisa, setelah Pak, ini ya. bisa. Oke, Sebentar. terus Kan, Mbak? oke. Mbak sendiri berarti setelah kejadian yang dia janji mau bayar lagi itu nggak pernah ketemu lagi sampai sekarang. Nggak pernah sama sekali. Semua sudah diblokir. Pokoknya telepon apa sudah diblokir, sama dia sudah nggak bisa menghubungi. Udah nggak ada jalan lagi Pak. Waktu itu aku udah pasrah lah. Alhamdulillah, memang rezekiku ya akan kembalilah dari orang lain gitu aja. Udah nggak ada pikiran kalau kasus ini akan mencuat lagi gitu loh. Total kerugian berapa Mbak? Hampir 100 juta lebih. 100 juta lebih. Oke. Nah, Satu juga saya disuruh pinjam kredit HP. Waktu itu HP Samsung S4. Harga total aku harus bayar 9.500 Hong Kong. Sama sekali 1 rupiah pun enggak dia kasih. Dia berjanji angsuran dia yang bayar, tapi sama sekali enggak. Sampai aku harus jual sapi adikku untuk melunasi itu semua. jual sapi di Indonesia. Iya. Iya, oke. Nah, alhamdulillah aku dapat majikan baik ya Pak Isra ya. Waktu itu gaji aku 4.000 dolar. Tapi tiap bulan aku harus bayar 6.500 dolar. Jadi lebih dari gaji ya? Iya, alhamdulillah majikanku tiap bulan ngasih gaji aku 6.500. Baik dong ya. Iya, nanti kalau kamu sudah lunas, aku ganti potong gaji kamu separuhnya gitu. Alhamdulillah hari itu aku sudah dapat majikan baik ya. Alhamdulillah baik. Iya, salam buat majikannya ya. Baik Pak. Sekarang udah nggak sama mereka loh Pak, udah ganti majikan. Anaknya besar. Iya. Umur 4 tahun sampai 14 tahun, 10 tahun sama mereka. Oke. Nah, untuk yang Mbak yang tadi Mbak namanya siapa Mbak? Enggak, kamu Yang mana kuah? Iya. Bisa bilang adik. nanti Oh, aja. nanti. Oke. Adik, ya. Oke, dan satu lagi yang belakang Mbak Yuni tadi ada yang mantan ART-nya Raffi Ahmad siapa tadi? Mbak Caca mungkin, Mbak Caca. Apa dok? Hah? Susternya siapa? Susternya Mbak Ansara siapa itu? Mbak Caca ya. Oh, adiknya Mbak Gigi. Iya, Bu Caca. Ini dia takut sekali kan, masih diancam kan dok? Enggak kan, dia sudah di penjara.
Nggak usah takut, Mbak. Dia udah di penjara. Iya. Dia sudah ada di penjara. Iya. Dia takut sekali, Pak Surya. Saya karena saya tidak ingin merugikan. Iya. Ada sesuatu yang dia sangat takutkan. Mungkin secara pribadi aja biar komunikasi sama Pak Ruben atau minta nomornya Pak Kapolda aja. Polisi ya. Pak polisi aja. Iya. Ada hotline. Soalnya dia Ada ketakutan hotline, iya. sekali. Kurang tahu Oke. artinya sejauh mana. Kenapa takut? Kenapa bisa takut? Kenapa takut, Dok, kamu, Dok? Sedikit aja so, biar kita tahu. Nggak usah takut. Karena dia takut kalau muncul di media sosial, karena Pak Surya di sini sangat famous sekali ya. Semua Iya. majikan itu lihat konten kita ini majikan nanyain ada apa ini, ada apa. Jadi sebenarnya Pak Surya di masyarakat Hong Kong juga banyak majikan yang sudah kenal. Oke. Nah, jadi mungkin Makasih. dia takut majikanmu interminit gitu, Tante. Dia takut di interminit majikan Pak Surya, karena dia masalahnya kemarin punya efek sangat besar pada dirinya. Udah, ditutupin aja sama Mbak Yuni. Nah, Cerita tapi cerita aja, Dok, kamu cerita nggak usah aja. kelihatan mukanya, ayo. Cerita aja, Dok, gak apa-apa sih. Atau bisikin Mbak Yuni cerita ke kita. Kenapa kita ngomong? Kamu. Ah, berapa lama kamu di Hong Kong? Sekarang atau dulu? Oh, berarti kamu masih baru kenal sama dia? Oh, di Hong Kong baru 6 bulan. Kenal dia Terakhir ya berhasil. 2 bulan yang lalu. Jadi kamu masih di Hong Kong 4 bulan, kenal sama dia. Utang bank. Yang ketemu terakhir. Orang ketemu terakhir. Lah, kenapa bapakmu bisa meninggal dunia? Oh, oke. Jadi ceritanya dia masih 4 bulan di sini, kenal sama Kenny, Ya. sama Mbak Esther. Berarti sebenarnya Esther ini adalah kaki tangannya juga, Pak. Patut dicurigai. Ini punya. Esther ini siapa nih maksudnya? Esther itu siapa, Mbak? Ada yang tahu Esther? Aku nggak seperti itu susah ya, tangan kanan kaki seperti susah itu. Kamu ada identitasnya dia nggak? Ada, Pak. Jadi Esthernya kita, soalnya yang saya curigai ini Esther, karena Esther itu merekrut orang terus diserahkan pada Faruk. Di Indonesia. Di sini, di Di Hong Kong. sini. Karena Esthernya sudah pulang bareng sama Faruk. Ya. Pulang. Pulang bareng sama Faruk. Dengerin nama Esther. Ya utang. Ya. Oh, Oke. Bapak. Oke. Oke. Jadi Esther ini yang juga merekrut, yang kenalin ya. Esther yang kenalin. Iya. Oke, terus akhirnya dikenalin, habis itu? Disuruh minjem uang bank. Iya. Terus sama kredit HP. Oke. Dan Esther lah yang membantu ngurusin utang-utangnya itu. Terus HP-nya dikasihkan dia atau dikasih? Oh, HP-nya kamu selamatkan. Uangnya berapa? Berapa uang? 10.000 Hong Kong dolar. Tapi kan masalahnya dia masih potongan PT ya, Dok. Masalahnya dia masih potongan PT belum selesai dan dia harus mengangsur. Jadi bapaknya kaget dengan keadaan seperti ini. Tapi kamu nggak foto telanjang kan? Nggak ada foto telanjang. Ya. Tapi bapaknya kaget karena anaknya punya utang banyak. Betul, karena punya Terus? utang banyak. Terus bapaknya meninggal. Kapan meninggalnya bapakmu, Dok? Hah? Berarti masih baru kemarin aja. Kasus ini mencuat, bapakmu meninggal. Pas dia tidak penyakit yang terbongkar, dia selesainya. Oh, jadi pertama kali waktu saya bongkar kasus ini, bapak masih ada. Saat kasus ini pecah, kamu cerita nggak sama bapakmu? Bapak cerita kalau saya ada kena masalah ini, jadi bapak pikiran. Oh, bapakmu tahu. Tapi kan waktu itu aku nggak nyari kamu juga nggak nyari aku kan? Waktu itu saya masih Oh, karena dia nggak pernah muncul. Setelah Oke. bapaknya meninggal, dia kayak kena bully keluarga nggak? jauhin semua. Sama keluarga kayak dijauhin semua. Oke, dan ini berarti kejadiannya baru setahun ini ya? Nggak mungkin. Gimana, Pak? Baru setahun ini berarti ya? Dia masih 6 bulan di Hong Kong, Pak. Oh, baru nih kejadian lumayan baru ya? Masih 2 bulan yang lalu dan bapaknya meninggal 2 minggu yang lalu. Setelah kan kasus saya ini sebenarnya 3 minggu, Pak Surya. Iya. Kasus saya bongkar ini 3 minggu. Seminggu saya teriak-teriak. Minggu kedua Pak Surya datang dan minggu ketiga ketangkep. Jadi sebenarnya ini belum sampai 1 bulan.
Makanya Oke. dia sekarang berani muncul, tapi dia masih punya rasa trauma. Dan dia takut diinterminate majikan. Kenapa saya tidak menunjukkan Ngerti. wajahnya? Ya. Karena YouTube-nya Pak Surya itu sudah di-share sama Cece-Cece ke majikan juga. Biar Iya, majikan tahu bahwa TKW yang ada di Hongkong ini juga punya penderitaan sendiri di Indonesia. Iya, Dan oke. karena waktunya sudah mepet, dia mau pulang dulu, Pak. Mau pulang ke Indonesia? Iya, bukan karena dia harus masuk Oh majikan. iya, nggak apa-apa. Ya Pak udah. Surya, terima kasih banyak ya. Oh ya, sama-sama. Nanti kita koordinasi ya. Bisa lagi dia Sama udah. Karena mereka harus kerja. Oke, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lihat dari kasus tadi gimana nih, Pak? Ini berarti mereka bisa diminta keterangan untuk Itu yang tadi kita sampaikan, semua yang diketahui, yang dialami, itu bisa diinformasikan ke kita dulu. ya. Nanti kita pelajari sekaligus apakah mungkin nanti koordinasi untuk berangkat ke sana, ataukah cukup dengan pemeriksaan melalui Zoom. Oke. Gitu. Nanti kita pelajari dulu, gitu. Ya. Apa kerugiannya dia, motifnya, siapa saja yang terlibat di situ, itu kita perlu gali lebih lanjut. Jadi ada memungkinkan adanya tersangka baru ya? Mungkin saja, Pak. Mungkin saja, oke. Nah, tadi katanya ada kabar yang keguguran ya, Mbak Yuni ya? Oh iya betul Pak Surya. Semalam salah satu yang hamil keguguran dan dia bingung kan. Di sinilah kurangnya pengetahuan ya Pak Surya. Saat hamil keguguran harus dibawa Ya. kemana? Dan teman-temannya advice dia untuk dibuang di sampah, untuk dikubur sendiri. Padahal di Hongkong ini tidak boleh. Jadi bayinya itu digendong taruh di plastik dan dia mau bawa ke rumah saya. Sementara kan ini sebuah kasus. Kalau bayi walaupun itu keguguran harus ada laporan. Jadi Ya. pagi tadi saya langsung nyuruh dia ke rumah sakit. Pagi tadi saya suruh ke rumah sakit dan posisinya di rumah sakit dan sekarang bayinya sudah diamankan karena sudah 3 bulan Pak Surya. Ini yang korban dari Faruk juga ya? Betul, yang korban dari Faruk salah satu yang hamil kemarin. Yang kemarin kita udah sempat ngobrol juga ketemu. Betul. Jadi setelah Faruk kepegang pagi kita ekspos, malamnya dia keguguran. Anak Faruk berarti ya? Anaknya Faruk, betul. Oke. Ini yang kemarin sempat mau pulang tapi belum dapat tempat ya? Iya, yang rencananya mau pulang bulan depan. Bulan Mei ya? Iya, betul. Oke. Nah, Mau nanya, boleh? boleh. Silakan Bapak. Mbak Yuni, Iya, Pak. boleh sedikit menanya juga terkait teman-teman kita yang di Hongkong sana yang menjadi korbannya EF ini, ada berapa jumlah pastinya? Waduh, saya sendiri sebenarnya itu tidak tahu sama sekali ya Pak ya. Kebetulan waktu itu di awal bulan puasa, saya itu didapat SMS video bugil, video-video telanjang, dan saya telepon orang itu di blok dan tidak bisa mencari. Setelah itu saya expose di media sosial. Saya mengatakan bahwa ini ada orang nih nantang saya, 16 TKW Hongkong, tidur telanjang dan diekspos, dikirimkan ke saya. Siapa sih korbannya? Sebenarnya itu awal dari kebongkarnya ini, Pak. Setelah saya berkoar-koar itu, korban tidak ada yang mau datang ke saya, tapi satu mau bunuh diri. Karena dia punya utang bank 7 dan paspor digadaikan. Nah, ini awal mula kebongkarnya ke saya, Pak. Jadi satu anak itu ngancem mau bunuh diri ke saya. Jadi dari situ saya berhenti sesaat, tapi saya bilang, ada yang hamil 4. Karena itu saya selalu di media sosial, setiap hari saya meminta korbannya siapa, ngomong dong sama saya. Karena ini tidak akan berhenti di saya. Video-video porno ini tidak akan berhenti ke saya. Ini akan disebarkan. Nah, dari situ muncul lagi Pak beberapa orang. Tapi mereka tidak ingin diekspos. Karena mereka bilang sudah pernah laporan ke kantor polisi, tidak ditanggapin. Dan mereka sudah malu karena dibully oleh masyarakat umum. Karena semua orang mengatakan ini adalah masalah percintaan. Jadi tidak bisa diusut. Karena itu saya setiap hari Bapak, saya setiap hari live minta pertolongan siapapun yang mendengarkan jeritan saya. Dan tiada saya duga Pak Surya menghubungi saya di minggu kedua. Jadi 1 bulan minggu kedua Pak Surya datang. Setelah Pak Surya datang itu semakin banyak orang yang datang. Di situ ada 12 korban. Di dalam grup itu ada 12 korban yang saat ini ada Pak. Dan kebetulan ini dari Bang Martin ada surat-suratnya, surat kuasa Bapak. Jadi kita akan kemungkinan besar kita akan kirim balik. Jadi ini 12 saksi atau 6 saksi yang sudah tanda tangan. Oke. Gimana, Pak?
Nanti kita koordinasi aja lebih lanjut ya. Ya, dari koordinasi lebih lanjut. Dan artinya ada 12 korban yang semua masih di Hongkong ya? Betul. Oke. 12 yang termasuk yang 4 yang hamil itu ada di grup ini ya? Tidak, yang hamil cuma 1, Bapak. Karena yang satunya hamil tapi nggak mau ngaku sama saya. Dia bilang dia tidak ingin diekspos. Oke, nggak apa-apa. Oke. Dan intinya adalah pokoknya kita sudah lihat kan tadi kita sebelumnya sudah saksikan bahwa Farouk ini sudah ditangkap oleh Subdit Cyber Ditkrimsus Polda Jatim. Ini ada Pak Kompol Adi juga yang ikut nangkep ya. Dan tadi bisa dilihat juga di YouTube saya sebelumnya. Dan sudah disikapi dengan cepat sekali, cuma 1 hari Pak ya? 1 hari. Dari dapat surat Sampai dengan penangkapan 1 hari. hanya 1 hari. Wow. Hebat. Dan ditangkap di rumah temannya. Yang Wow. saya bilang adalah guru spiritualnya. Oke. Tadi Pak Polisi juga sempat bilang bahwa pengakuan Farouk bahwa Farouk itu meminta untuk ke temannya, dia ada dendam kepada salah satu ya korban yang pertama kali mencuatkan kasus ini. Yang Mbak ini berarti Mbak yang kemarin ya, yang rambutnya pirang ya? Kemungkinan besar kan dia sebenarnya korban terakhir, Pak. Iya. Ya, korban terakhir yang pertama kali hamil. kasus ini. Ya. Betul. Iya. Dan intinya sana sudah ditangkap dan sekali lagi juga kita ucapkan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Polda Jatim, terus Subdit Cyber, dan juga terima kasih kepada Kapolda Jatim, Bapak Irjen Tony ya, Tony Harmanto, dan juga Kapolri kita Pak Listio Sigit ya, yang sudah quick respon nih, cepat. Jadi kemarin kan sempat pada teman-teman TKW pada pesimis kan, apakah bisa kasus ini dipolisikan? Dan ternyata Iya, Bapak. Betul. Jadi saya sangat kaget sekali iya. saat dari pihaknya Pak Surya, pihaknya Pak Martin mengatakan sudah tertangkap, karena sebenarnya kasus ini sudah lama dan banyak sekali kasus. Saya sendiri sebenarnya sudah down, saya sendiri sudah bilang nggak mungkin deh orang atasan dengar. Tapi saat Pak Surya bilang Miss Yuni pasti deh. Indonesia itu banyak orang baik, Miss Yuni. Jangan khawatir. Sebenarnya saya sedikit sih goyang sih Pak. Saya antara percaya dan tidak. Jadi Pak Surya itu nguatin saya terus, pasti Miss. Nah, Pak lihatin orang banyak sudah bilang nggak mungkin Pak. Walaupun backingnya kuat, tapi kan kepolisian masih belum bergerak. Ternyata seperti yang Pak Surya katakan bahwa mereka bergeraknya diminta. Dan cepat sekali ya. Terlalu cepat malahan. Terlalu cepat. Karena belum lebaran, Pak. Karena belum lebaran, Bapak sudah memberikan dia tempat tinggal baru. Sebelum orang melapor, kita udah jemput bola. Jemput bola dulu. Dan korban yang kemarin sudah sampai di Tulungagung sudah langsung didatengin sama pihak Polda Jatim. Wow. Itu. Tahu kan yang Mbak E ya? Iya, betul. Oke. Dan itu yang punya utang banyak berarti juga ya? Itu yang 7 bank, Pak Surya. Oh, yang membunuh diri itu? Iya. Oke. Itu yang 7 bank. Oke. Nah, di belakang ini juga ada salah satu lagi korban yang kemarin udah menghubungi saya dari minggu lalu, udah saya langsung ke Miss Yuni ya. Betul. Dengan Mbak siapa, Mbak? Inisial aja, nggak apa-apa, ngomong aja. Sebut saja inisial siapa? Inisial S. S. Oke, ini korban penipuan juga dengan pelaku yang berbeda ya? Betul. Coba bisa diceritain nggak modusnya gimana? Tahun 2020 saya kenal dia di aplikasi Facebook di grup curhatan BMI Hongkong. Di situ dia punya duda beranak 1. Dan di situ dia minjem duit ke saya. Terus beserta istrinya itu ngakunya ke adiknya. Setiap kali saya telepon, ada itu si wanita di situ sama anaknya. Tapi si wanitanya itu ngaku adiknya si cowok. Dan si cowok pun ngakuin itu si wanita adiknya. Dan dari situ minjem duit sampai nominalnya sekitar yang ada, yang sisa kwitansi yang ada, kwitansi yang lain hilang. Itu yang ada 28. Iya. Dan di situ dia berjanji menyelesaikan secara kekeluargaan, tapi sudah 1 tahun nggak ada uang yang masuk ke saya. Dan dengan alasan berbagai macam alasan, dari bulan ini ke bulan depan sampai sekarang. Dia mengakunya apa? Ngakunya duda kerja di perusahaan IT swasta. Ngakunya orang Jogja, tapi bukan orang Jogja. Ternyata orang
dari saya transfer itu di rekening kan ada nomor rekening atas nama siapa, atas nama istrinya sama nama dia kan. Di situ saya minta tolong ke teman saya, ternyata alamatnya bukan di situ, alamatnya di Tegal. Di Tegal. Nama orangnya siapa? Namanya boleh Nggak apa-apa, disebut boleh. ya, Apa? Herlambang Putra Pradana. Nama asli bukan? Iya, nama asli. Itu yang tertera yang saya kirimi duit. Yang si Tapi bukan dia sempat pakai KTP palsu katanya. Iya, KTP-nya palsu, beralamatkan di Jogja. Surat cerainya pun palsu. Oke. Itu alamat yang saya kirimin duit itu. Oke. KTP palsunya nama siapa? Namanya sama, cuma alamatnya berbeda. Alamat berbeda. Iya. Terus surat cerainya, tahu surat cerainya palsu? Soalnya istrinya bukan itu namanya. Istrinya yang saya kirimi duit itu bukan itu namanya. Oke. Oke, jadi dia bilang itu nomor telepon adiknya. Iya, adiknya. Akhirnya Mbak tahu kalau itu istrinya dan itu tinggal di Tegal gimana? Teman saya ke sana. Cross Ya. check alamat itu. Tetangganya bilang dia istrinya. Dan setelah saya tahu alamatnya dia ngaku ke saya kalau itu istrinya, istri siri. Oke, dan banknya ada semua. Ada, bukti utuh ada. Dan bank itu atas nama dia. Iya, sama istrinya. Atas nama istrinya. Istrinya ada, dia juga ada. Oke, terus so far apa yang Mbak harapkan di sini? Ya, kalau emang duit saya nggak balik, saya mau keadilan saja. Di sini saya hanya orang kecil yang mencari keadilan. Biar nanti ada efek jerah bagi laki-laki di Indonesia sana yang mau berbuat seperti ini, dia akan berpikir ulang bahwa ini ada hukumnya. Oke, Mbak pernah video call sama dia? Pernah lihat mukanya langsung? Pernah. Pernah. Ya, dia ngaku kan setelah saya tahu alamat aslinya itu dia ngaku memang dia punya istri, memang alamatnya di situ. Dan saya juga pernah nyari bapaknya lewat aplikasi Facebook, saya inbox, di situ bapaknya nggak jawab, terus saya tanya ke teman bapaknya. Dan teman bapaknya mungkin punya empati sama saya, dikasihlah saya nomor WhatsApp-nya. Di situ saya minta bapaknya dengan tujuan supaya bapaknya menasehati anaknya kalau dia itu, saya ceritakan sesuai fakta, kalau dia itu mengaku ke saya duda dan minjem duit segitu, belum dibalikin sampai sekarang. Di situ bapaknya marah-marah ke saya, katanya saya mau dituntut UU ITE pencemaran nama baik, dituntut sebesar 300 juta. Oh gitu, dia langsung nentuin jumlahnya? Ada langsung nentuin. Bapak itu menangkap pengacara atau menangkap polisi juga bisa langsung nentuin hukumannya? Bapaknya katanya kerjanya sebagai wartawan tulis gitu. Oke, nanti kasih nomor teleponnya bapaknya saya, saya telepon bapaknya ya. Oh iya, oke Mas. Ya. Dan setelah ini cowoknya sudah tahu kalau menghubungi saya, dia ketar-ketir katanya. Katanya, kok kamu tega sih proses hukum, kamu menghancurkan masa depan anak-anak saya. Di sini keluarga saya sudah berantakan, tapi kenapa kamu kok tega banget? Kamu juga seorang ibu, juga seorang orang tua, dia bilang gitu. Di sini saya ngambil seperti ini karena itu sudah jangka 3 tahun, Mas Uya, dari tahun 2020 sampai sekarang. Saya jadi nggak? Hah? Jadi nggak Mbaknya dilaporin UU ITE 300 juta? Saya takut di sini, Mas. Saya hanya seorang ART, nggak ngerti. Mbak tanya kapan dilaporinnya gitu? Buruan laporin. Saya inbox teman-teman bapaknya dengan memberitahukan ini. Itu termasuk pencemaran nama baik, Pak Polisi. Nah, atau nggak mungkin gini, buat yang bersangkutan tadi siapa namanya? Herlambang Putra Pradana. Nah, Herlambang Putra Pradana, kalau emang ini nggak benar, ayo tuntut Mbak ini. Datang, benar nggak? Iya, saya punya bukti. Ya, sekarang Herlambang Putra Pradana, kalau emang ini nggak benar, tuntut Mbak yang ada di sini atas pencemaran nama baik, benar nggak? Betul. Ya, yang saya Bapak benar Pak, gitu nggak Pak ya? Ya, yang saya ucapkan sesuai bukti dan fakta, Mas. Ada fotonya nggak? Ada. Sudah dikirim ke apa itu? Admin. Ke adminnya, Mas. Ya, karena bisa jadi nih kita nggak percaya, siapa tahu Herlambang benar kan, Mbak yang salah kan ya. Kita tantang Herlambang untuk kalau nggak benar tuntut Mbak ini. Si istrinya sudah menghilang. Menghilang. Si istrinya juga WA saya Kayak apa sih orangnya ganteng Pak? Siapa tahu masih benar loh, Mbaknya salah loh. Coba saya ini, saya pengen lihat. Siapa tahu Mbaknya yang salah nih kan, Mas yang benar. Betul. Saya bela Masnya deh, coba. Tuh. Pura-pura bela. Iya. Nah, coba nanti intinya kalau memang nggak benar, tapi benar orangnya ini. Sebentar. Ini lagi live ya. Masih belum kelihatan, Pak Surya. Udah hilang. Kecil lagi deh. Lagi nih, diulang.
Ini ganteng loh. Ini bukan foto editan kan ini? Nggak keluar tuh. Belum. Lihat ya? Di YouTube saya. Ya, betul. Lagi di YouTube masih belum keluar. Keluarin lagi deh. Nih, Oh, ini. Ya, benar. Benar. ketemu langsung orang ini. Ya, benar. Ya udah, kalau misalnya Mbak masih ngerasa ini Mbaknya bohong, silakan dituntut ya. Iya, saya soalnya bicara sesuai bukti dan Ya, fakta. Pak. Emang begitu ngakunya. Oke, Pak, walaupun ini bukan areanya kan beda ya. Ya. Polda Jatim, ini mungkin Polda Jawa Tengah nanti atau mungkin Kamu Jawa Tengah. Polda Tegal bisa Polres Tegal gitu ya. Aku Kira-kira kalau seperti ini gimana, Pak? Ini saya mau nanya dulu. Nanya dulu boleh, silakan. Itu Mbak komunikasinya dengan laki-laki itu Mbak waktu itu di Hong Kong ya? iya, Itu yang laki-lakinya di mana? di Indonesia. Iya, Komunikasinya lewat WhatsApp. lewat WhatsApp. Hmm. Dapat nomornya dari mana waktu itu? Kenal dia di grup curhatan BMI Hong Kong. Oke. Nah, setelah itu Mbak mau memberikan sejumlah uang itu apa pertimbangannya? Dia minjem saya kasihan. Dia katanya kena masalah ini itu. Minjemnya katanya itu nggak lama, tapi sampai 3 tahun, Pak. Tapi kan minjemnya dengan alasan yang itu Pak, tadi pembohongan. Dia kan modusnya ngejak hubungan serius lah, ngejak ke jenjang yang lebih jauh lah, ya itu. Tapi kan dia punya istri. Istri pertamanya saja belum dicerai secara sah, dan istri sirinya itu yang tahu dengan saya. Dan dibilang adiknya gitu. Ya, setiap saya teleponan itu si istrinya itu ada, punya anak bayi. Katanya si adiknya gitu bilangnya. Dan si istrinya pun Bukti ngaku ke saya adiknya. percakapan atau apa serangkaian tadi dia ngaku-ngaku itu ada di bukti chatnya, Mbak? Ada. Semuanya ada ya? Ya, dia ngaku adiknya itu ada. Sudah saya kirim ke Mas Uya, cross check deh, Mbak Mas Uya. Semuanya ada. Lengkap semua ya. Ya, si perempuan ngaku kalau dia kakaknya juga ada. Dia nyuruh-nyuruh saya utang juga ada. Mbak utang ke Bank Hong Kong gitu ya. Nah terus video call sempat benar. Iya, sempat video call ya, sempat bener dia. Cuma Iya. alamatnya saja yang dipalsukan, tapi namanya enggak. Dimasukkan alamat Jogja, ternyata Mbak pas transfer kan ada keluar nama, dicek ternyata Tegal. Ya, Oke. Nah, gimana kalau gini, Pak? Harus gimana, Mbak ini? Saya rasa untuk tahapan yang bisa dilakukan Mbak itu langkah pertama itu kumpulkan dulu bukti-buktinya dia. Iya. Kemudian jika ada saksi waktu itu yang di tempat itu yang mengetahui proses dia bertransaksi itu, Iya. itu ikut memberikan keterangan. Nanti lebih baik mungkin lewat KJRI dulu ya, Iya. laporkan dulu. Nanti mungkin KJRI nanti yang menghubungi dari kepolisian mana yang Iya, nanti lewat Kompol Anggi mungkin ya. ya. Mbak Yuni udah tahu nomor telepon Kompol Anggi? Tidak. Nanti saya kasih tahu ya. Siap. Saya kasih tahu karena dari Polda Jatim juga berhubungan juga dengan Kompol Anggi di sana. Oh, Untuk siap. Iya, dengan polisi Anggi di sana, ya. Karena dia sendiri adalah dari Jawa Timur juga, dari Jember ini Mbaknya. Oke. Jombang, orang Jombang. Jombang Jawa Timur ya Pak ya? Jawa Timur. Bisa nggak Pak kalau dia orang Jombang? Kita melihat ininya, tempat kejadiannya. Kejadiannya. Kalau dia nipunya di Jawa Tengah? Ya, itu di Jawa Tengah. Iya. Oke, nanti pokoknya kita coba. Tapi nanti kan juga kan nanti bisa kita, insya Allah ini akan kita coba juga koordinasi dengan Polda tempat atau Polres tempat juga. Tadi kan dia bilang aku alamatnya Jogja, tapi ternyata dia alamatnya di Tegal kan tadi kan? Betul. Oke, kan bukti transfer semua ada ya, bukti transfer bank ya? ada. Oke. Itu mulai dikumpulkan aja itu, Mbak. Iya. Oke. Dan intinya dikumpulkan bukti-buktinya dikasih ke saya, dan siapa tahu nanti bisa seperti Faruk juga nih, ya. Betul. Tertangkap ya. Betul. Karena sekarang mudah kok buat polisi, apalagi cyber untuk nangkap yang begini-begini. Selagi buktinya kuat. Oke, siap. Ya.
Oke, Mbak. Pak Surya, sebenarnya saya ada sedikit pertanyaan, mumpung ada Pak Boleh. Polisi di sini. Ya. Karena kebetulan saya dapat telepon dari NTT atau NTB. Ini Ya. anak siswa SMA kelas 2 berpacaran sama kayak mbaknya gini lewat media sosial dan melakukan hubungan seks di media sosial. Terus anak SMA ini dimintain uang. Itu ada yang bisa membantu nggak? Mumpung saya ingat ini karena anaknya SMS saya. Oh, di Dia- screenshot gitu. Iya, di screenshot dia bilang mau disebarin fotonya dia ini. Ini anak SMA kelas 2 di Diperas. NTT atau NTB saya lupa. Ini kemana saya harus melaporkan? Karena ini kan Indonesia. Sebenarnya kan nggak ada hubungan dengan TKW. Jadi saya Iya, kaget aja ada yang telepon dari Indonesia. Oke, lapor di Polda setempat ya, Pak. Gimana? Iya, Polda setempat aja. Polda setempat. Nanti kita juga ke Polda setempat. Karena dia takut dari perlindungan keluarganya agak kolot dan dia takutnya dia diasingkan oleh keluarganya. Makanya dia cari perlindungan siapa yang bisa melindungi dia. Kalau dia lapor, seperti saya minta maaf Bapak, karena tiba-tiba anak lapor tuh kayaknya nggak ada yang percaya gitu loh. Nah, kan sekarang ada unit perlindungan anak, Pak ya? Perlindungan Coba, mungkin dikasih tahu, Pak. Iya, di setiap Polda itu ada subdit PPA atau kalau di mungkin Poldanya ada yang Renakta. Itu dia nanti ada unitnya PPA. PPA itu perlindungan anak. Jadi silakan saja Mbak melapor ke mana Polda yang terdekat. Itu nanti di Polda pasti akan menanggapi dan menindaklanjutinya. Demikian, Mbak. Oke, terima kasih. Kabarnya Pak di NTT, Pak di NTB ya? Iya, Iya. Ya coba dipastikan dulu di Ya, NTB oke. atau di NTT. Iya, Nanti silakan lapor. karena dia masih punya kartu mahasiswa dan ya semuanya sudah dikirim ke saya sih surat-suratnya. Laki-lakinya nggak tahu di mana nih tapi. Ini perempuan Nusa Tenggara Barat, NTB ya Pak? NTB. NTB. Ya, karena dia kartu pelajarnya dikirimkan ke Oke. saya. Oke, laki-lakinya udah tahu di mana? Laki-lakinya katanya di Jogja, karena kebetulan mereka ngomong Jogja, jadi dia berkata bahwa laki-lakinya ini orang Jogja. Nomor teleponnya ada. Ada, nomor teleponnya ada. Coba nanti kasih ke kita ya, ke saya ya. Siap. Ya. Oke. Nah, ini itu dan ini kita sudah PR kita yang kemarin sudah diselesaikan Ya. sama Pak Surya minta maaf Ya. karena dia juga waktunya pulang, Ya, jadi apa? harus segera pulang. Oke, Pak. terima kasih. Makasih ya, Mbak. Bantuannya ya. Oke. Ya, sama-sama. Ah. Ya, Oke. oke. Pokoknya sekali lagi terima kasih buat Polda Jatim, Ya. Subdit Cyber. Terima kasih juga buat Kapolda Jatim Irjen Tony Armanto, Kapolri Palistio Sigit juga. Dan ini bukti bahwa polisi bergerak cepat. Dan kita juga pengen penipuan-penipuan seperti ini, yang korbannya para wanita-wanita, yang modusnya kayak begini juga dapat diselesaikan, mungkin dari polda-polda yang lain juga. Dan ini juga ada satu kasus TKW Hongkong yang mengaku ke saya, korbannya sama lewat video call, tapi ternyata katanya diduga indikasinya pelaku ada di dalam lapas Ya. atau penjara di Jawa Barat. Banyak seperti itu. Banyak Banyak. mereka melakukan penipuan dari dalam Ya. penjara. Pernah kita ungkap. Pernah diungkap juga. Jadi mereka leluasa di situ pakai handphone berarti ya. Oke, ini bisa jadi perhatian juga mungkin buat instansi yang terkait, pemerintah juga. Banyak penipu-penipu yang ternyata di dalam lapas. Ya. Ya, dan mungkin ini bisa cepat terselesaikan. Jadi jangan bilang lagi kita ini cuma TKW, TKI nggak ada yang perhatian, nggak. Ini bukti bahwa polisi milik masyarakat Indonesia. Ini adalah gebrakan pertama dari Jawa Timur. Saya sangat salut sekali, dan Pak Surya, kami sebagai TKW yang tidak pernah didengar jeritannya, saya pribadi merasa bangga dengan apa yang dilakukan oleh kepolisian Jawa Timur. Anda bergerak sangat cepat, bahkan terlalu cepat bagi kami. Dan iya, terlalu cepat karena semua orang mengatakan bahwa ini tidak bisa diungkapkan, bahkan kita sudah dibunuh mental oleh grup-grup lainnya yang dimana katanya ini tidak mungkin terjadi. Bahkan saya sudah sharing sama Pak Martin. Pak Martin bilang, Mbak Yuni tenang, kita masih bergerak. Jadi saya sangat kaget sekali pribadi. Ternyata polisi kita itu sebenarnya hebat, cuman mungkin masih belum dengar jeritan kita. Jadi ternyata jeritan itu baru nyampe dari Pak Surya. Terus saya kurang tahu bagaimana berjalannya. 3 minggu kami berteriak, Polda Jawa Timur, Anda orang hebat. Saya tidak bisa ngomong apa-apa. Pokoknya ini adalah pertama kali ya Bapak. Ya. Pertama kali jeritan kami didengar Polda Jawa Timur. Saya harap Polda Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Polda yang lainnya bergerak ya. Insya Allah.
Ini panutan nih pokoknya. Iya, Oke. panutan saya kaget juga. Pak sebenarnya Pak. Di sini kami butuh bantuan berupa informasi atau kemauan untuk bersaksi dari teman-teman semuanya. Jadi kami nggak bisa kerja sendiri loh Mbak. Iya, Kami bisa Ya. bekerja maksimal jika ada semua dukungan dalam bentuk ikut Ya. berani memberikan Ya. saksi, memberikan kesaksian demikian. Mbak Yuni, tolong kuatkan yang lain dan yakinkan yang Ya. lain untuk jangan takut bersaksi ya. Ya, siap. Ya. Saya cuman sebenarnya saya pribadi itu bukan siapa-siapa dan kalau dipikir bantuan dari Pak Surya itu sangat dahsyat karena bisa menggerakkan Polda Jawa Timur. Bukan saya menggerakkan, Pak. Ini Sorry, saya kurang tahu Pak. Gimana seperti apa saya kurang tahu ya. Ya, ya, Mungkin ya, bahasa saya orang kampung jadi bahasanya Ya, agak ya, ya. kasar. Tapi jeritan kami itu didengar itu kami merasa Ya. ternyata saya nggak usah takut loh. Saya itu ada polisi Ya. beneran loh. Karena ini selama inisiatif langsung dari Polda Jatim ya. Oke, karena dan selama ini kami punter ya. kami yang di luar negeri Kader. itu, Ya. karena sekali lagi kami yang ada di luar negeri itu tidak pernah merasakan seperti itu, Bapak. Jadi 3 hal yang akan kami dapatkan: viral, uang, atau tekanan dari atas. Jadi kebetulan kami viral, Bapak. Terima kasih. Terima kasih juga. Oke, dan terima kasih sekali lagi Pak. ya, Pak. Dan doakan juga Mbak Yuni, tadi saya baru pulang dari Malaysia. Saya udah ketemu teman-teman TKW di Malaysia juga. Iya, Insya Allah 18 ini kita pulangkan 7 orang. Wow. Ya. Dan sampai ke kampung halamannya masing-masing. Dan ternyata memulangkan juga tidak semudah itu. Ternyata masih ada surat-surat imigrasi, ada masih bayar denda, yang nggak punya paspor juga nggak bisa langsung pulang. Jadi ternyata memulangkan nggak semudah itu. Jadi buat teman-teman yang nonton ini sabar, bukan berarti kita nggak mau pulangkan semua. Emang nggak, kita nggak bisa semua juga. Cuman ternyata nggak semudah itu. Yang dari kita mau tarik 10-12 orang, ternyata hanya 6, dan hari ini bertambah 7 karena itu berhubungan dengan surat-surat yang harus ditangani oleh negara yang bersangkutan. Karena hubungan negara lain itu Ya. beda lagi ya. Betul. Oke, terima kasih, sampai ketemu nanti mungkin kalau kita berangkat ke Hong Kong untuk minta informasi atau lewat Zoom nanti akan dikabarin. Ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih pada Pak Surya dan Bapak Kepolisian Polda Jawa Timur. Tanpa kalian kami tidak ada yang tahu, bahkan banyak pihak yang tidak akan pernah peduli dengan kami. Pokoknya sukses selalu Bapak. Doa kami buat Bapak. Sama-sama. Mungkin doa satu orang tidak didengar Tuhan Bapak, tapi dari yang ada ribuan orang dari Hong Kong, dari Taiwan juga. Pak Surya tahu kan fan dari Taiwan, Malaysia. Terima kasih sekali. Pokoknya saya mewakili mereka semua. Terima kasih. Oke. Dan selamat berbuka puasa. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengapa kau tega melakukan itu? Kau lukai